Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Besi Fitri Ramadhani. Di sini saya dan teman kelompok saya ingin menjelaskan tentang analisis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama-tama, saya akan memaparkan tentang profil singkat dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma, kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Berkantor pusat di Jakarta, Indofood telah berkembang menjadi perusahaan yang menerapkan konsep Total Food Solution, yaitu mengelola seluruh proses bisnis pangan mulai dari pengelolaan bahan baku, produksi, distribusi hingga pemasaran produk kepada konsumen. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada misi. Misi dari perusahaan yang pertama itu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kompetensi karyawan, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun visinya yaitu menjadikan perusahaan menjadi perusahaan Total Food Solution yang terkemuka. Adapun target pasar dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu masyarakat umum dari berbagai tingkat pendapatan, dan adapun anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian pasar domestik dan internasional. Produk-produknya telah dipasarkan ke berbagai negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan kawasan lainnya. Adapun pendiri dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Bapak Sudono Salim atau Liam Xiao Leong, merupakan pendiri Salim Group dan tokoh utama di balik berkembangnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berkat visi dan misi kepemimpinannya, Indofood tumbuh menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang produknya dikenal luas di Indonesia maupun mancanegara. Adapun beberapa produk Indofood yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan dapat ditemukan di lingkungan keseharian kita. Yang pertama yang paling terkenal itu ada Indomie, ada Bimoli, Promina, Indomilk, dan Kitela, dan banyak lagi. Metode yang pertama ada Economy Value Added atau EVA. Economy Value Added adalah metode pengukuran kinerja keuangan yang dikembangkan oleh Stan Stewart dan KO. EVA digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai tambah ekonomi setelah memperhitungkan seluruh biaya modal yang digunakan. Adapun tujuan dari EVA yaitu yang pertama, mengukur kemampuan perusahaan menciptakan nilai tambah ekonomi. Yang kedua, menilai efektivitas manajemen dalam mengelola modal. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Dan yang terakhir ada mengukur kinerja perusahaan secara akurat. Adapun rumus dari EVA yaitu EVA sama dengan NOPAT kurang WACC kali investor capital, di mana NOPAL sama dengan net operating profit after tax, dan WACC sama dengan weighted average cost of capital, dan invested capital sama dengan total modal yang diinvestasikan. Berikutnya ada interpretasi. Yang pertama ada EVA lebih besar 0, yaitu perusahaan menciptakan nilai tambah ekonomi, sedangkan EVA sama dengan 0
yaitu perusahaan berada pada titik impas ekonomi, dan ada EVA lebih kecil dari nol, merupakan perusahaan tidak mampu menutup biaya modal sehingga menjadi pengurangan nilai perusahaan. Yang kedua itu Refined Economic Value Added atau REVA. Adapun konsepnya, REVA merupakan konsep perbaikan atau penyempurnaan atas Economic Value Added atau EVA. Konsep ini mengukur nilai tambah perusahaan berdasarkan nilai pasar dan dianggap lebih adaptif terhadap kondisi makroekonomi pasar serta risiko finansial atas utang. Hal ini karena perhitungannya telah memasukkan variabel kinerja pasar perusahaan serta mempertimbangkan nilai buku kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, tujuan menghasilkan kerangka analisis yang lebih akurat dalam mengevaluasi ukuran kinerja operasional dalam konteks penciptaan nilai real bagi pemegang saham. Selanjutnya, rumus komponen pasar sama dengan PPS dikali LS. Selanjutnya, interpretasi pada poin pertama, REVA lebih dari nol atau positif. Perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis lebih setelah membayar semua kewajiban kepada penyandang dana atau kreditur dan pemegang saham. Pada poin kedua, REVA kurang dari nol atau negatif. Perusahaan gagal memenuhi ekspektasi atau total nilai yang diharapkan oleh para penyandang dana di pasar modal. Yang ketiga, Financial Value Added atau FVA. Adapun konsepnya, Financial Value Added FVA adalah metode pengukuran kinerja dan nilai tambah perusahaan yang mempertimbangkan kontribusi aset tetap atau fixed asset dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. FVA digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah finansial bagi pemegang saham. FVA dikembangkan sebagai alternatif pengukuran selain EVA atau Economic Value Added dengan menekankan pada pengaruh penyusutan aset dan biaya pendanaan dalam penciptaan nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan penggunaan FVA yaitu yang pertama, mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan nilai tambah finansial yang dihasilkan. Yang kedua, mengetahui apakah perusahaan mampu menciptakan kekayaan bagi pemegang saham. Yang ketiga, menilai efektivitas penggunaan aset tetap dalam menghasilkan laba. Yang keempat, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan operasi, pendanaan, dan investasi. Selanjutnya itu rumus FVA sama dengan NOPAT dikurang BACC dikali TA. Selanjutnya itu interpretasi. Pada poin pertama, jika FVA lebih dari 0 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah finansial. Pada poin kedua, jika FVA kurang dari 0 menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah finansial. Pada poin ketiga, jika FVA sama dengan 0 menunjukkan kondisi impas atau break even point, yaitu perusahaan tidak memperoleh nilai tambah maupun kerugian finansial. Adapun yang pertama, konsep FVA adalah ukuran yang melihat dari kumulatif dari kinerja perusahaan yang dicapai dari berbagai investasi yang telah maupun akan dilakukan dengan memperlihatkan penilaian pasar modal. Yang kedua itu tujuan. Tujuannya digunakan sebagai alat pengukuran nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham serta membantu investor dalam mengantisipasi keputusan investasi. Yang ketiga itu rumus. Adapun rumusnya, NVA sama dengan nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku ekuitas. Selanjutnya, hasil perhitungan dari metode ekonomi value added atau EVA pada tahun 2022, NOPAT sama dengan 14.695.489 juta rupiah, sedangkan WACC sama dengan 10,7% dan investasi kapitalnya sejumlah 150.678.260 juta rupiah. FVA minus 2.508.247 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022
2023, NOPAT sama dengan 14 triliun 407 rupiah, 3 miliar 429 juta rupiah. Sedangkan WACC-nya sama dengan 8,8% dan investasi kapitalnya sejumlah 164 triliun 914 miliar 761 rupiah. IVA minus 176 miliar 665 juta rupiah. Dan pada tahun 2024 NOPAT-nya sama dengan 17 triliun 719 miliar 454 juta rupiah dan WACC-nya sama dengan 9,92% dan investasi kapitalnya sejumlah 179 triliun 790 miliar 870 juta rupiah. IVA minus 111 miliar 838 juta rupiah. Adapun interpretasinya, EVA negatif dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Namun tren membaik signifikan. Defisit mengecil dari 2,51 triliun rupiah menjadi 177 miliar rupiah menunjukkan perusahaan semakin mendekati penciptaan nilai ekonomi yang positif. 2. Refined Economic Value Added atau REVA. REVA sama dengan NOPAT kurang WACC kali market kurang base invested capital. Pada tahun 2022, NOPAT sebesar 14 triliun 695 miliar 489 juta, WACC 10,77%, MKT BSIC sebesar 122 triliun 688 miliar 973 juta, REVA sebesar 1 triliun 476 miliar 979 juta. Pada tahun 2023, NOPAT sebesar 14 triliun 473 miliar 429 juta, WACC sebesar 8,88%, MKT BSIC sebesar 128 triliun 766 miliar 494 juta, REVA sebesar 3 triliun 34 miliar 542 juta. Pada tahun 2024, NOPAT sebesar 17 triliun 719 miliar 454 juta, WACC sebesar 9,92%, MKT BSIC sebesar 134 triliun 896 miliar 700 juta, REVA sebesar 4 triliun 340 miliar 674 juta. Selanjutnya interpretasi REVA. Dari kacamata nilai pasar, hasil perhitungan REVA menunjukkan hasil yang positif dan tumbuh konsisten selama 3 tahun berturut-turut. Ketiga, Financial Value Added atau FVA. FVA sama dengan NOPAT kurang WACC kali total aset. Pada tahun 2022, NOPAT sebesar 14 triliun 695 miliar 489 juta, WACC 10,77%, total aset sebesar 180 triliun 433 miliar 300 juta, FVA sebesar 4 triliun 744 miliar 395 juta. Pada tahun 2023, NOPAT sebesar 14 triliun 473 miliar 429 juta, WACC sebesar 8,88%, total aset sebesar 186 triliun 587 miliar 957 juta, FVA sebesar 2 triliun 101 miliar 989 juta. Pada tahun 2024, NOPAT sebesar 17 triliun 719 miliar 454 juta, WACC sebesar 9,92%, total aset sebesar 201 triliun 713 miliar 313 juta, FVA sebesar 2 triliun 286 miliar 62 juta. Selanjutnya, interpretasi FVA.
Perhitungan FIA yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa perolehan laba operasi bersih belum mampu sepenuhnya menutup biaya modal yang diperhitungkan dari seluruh total aset yang dimiliki. Adapun rumus NVA sama dengan nilai pasar ekuitas dikurang nilai buku ekuitas. Pada tahun 2022, nilai pasar ekuitas sebesar 56.633.751 juta rupiah dan buku ekuitas sebesar 93.623.038 juta rupiah, sehingga diperoleh NVA sebesar minus 36.989.287 juta rupiah. Pada tahun 2023, nilai pasar ekuitas sebesar 64.316.624 juta rupiah. Nilai buku ekuitas sebesar 100.464.891 juta rupiah, sehingga diperoleh NVA sebesar minus 36.148.267 juta rupiah. Pada tahun 2024, nilai pasar ekuitas sebesar 64.497.113 juta rupiah. Nilai buku ekuitas sebesar 108.991.283 juta rupiah, sehingga diperoleh NVA sebesar minus 44.894.170 juta rupiah. Adapun interpretasinya, NVA negatif karena PBV berada di bawah 1 kali, yaitu 0,59 sampai 0,64 kali. Ini mencerminkan holding company diskon atas anak perusahaan publik atau ICBP justru mengindikasikan upside potensial harga saham PNDP jangka panjang. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yang pertama itu likuiditas dan solvabilitas sehat, current ratio, quick ratio, dan cash ratio meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Struktur modal terkendali dengan D dan DAR yang menurun serta T yang aman. Adapun yang kedua itu EVA dan VFA negatif namun membaik. Di divisi EVA mengecil drastis dari 2,51 triliun menjadi 112 miliar. FIA wajar negatif untuk konglomerat besar, namun efisien aset terus meningkat. Yang ketiga, REVA positif dan terus tumbuh. REVA sebagai indikator kinerja berbasis nilai pasar menunjukkan hasil positif dan konsisten meningkat dari 1,4 triliun ke 3,03 triliun terus ke 4,34 triliun, membuktikan penciptaan nilai bagi investor. Adapun yang keempat itu NVA negatif atau holding company diskon. NVA negatif akibat PBV. Ini cermin holding company diskon dari anak perusahaan publik. Bukan indikasi fundamental lemah, justru membuka upside potensial. Yang terakhir, prospek positif ke depan. Tren perbaikan menyeluruh menunjukkan INDP berada di jalur penciptaan nilai ekonomi yang optimal, didukung posisi pasar kuat, diversifikasi produk, dan jaringan distribusi luas. Adapun sarannya, yang pertama itu optimal pengelolaan modal kerja. Kendalikan persediaan dana dan percepat siklus konversi kas atau CCC agar perputaran aset menjadi lebih efisien dan menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Adapun yang kedua itu kendalikan biaya modal atau WACC, optimal struktur utang dan ekuitas untuk menekan WACC sebagai nilai EVA
dan VIA dapat ditingkatkan menuju angka positif. Yang ketiga, tingkatkan efektivitas penggunaan aset. Perbaiki rasio perputaran aset total agar setiap rupiah aset menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih optimal. Adapun yang keempat, inovasi produk dan perluasan pasar. Terus lakukan inovasi produk, digital distribusi, dan ekspansi pasar ekspor untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Yang kelima, perkuat kepercayaan investor. Tingkatkan transparansi informasi dan pertahankan pertumbuhan laba berkelanjutan agar NVA dapat meningkatkan PBV bergerak di atas 1 kali. Adapun yang terakhir itu, pertahankan kekuatan kompetitif. Jaga dominasi merek, perluas jaringan distribusi, dan terus kembangkan program CSR serta pembinaan UKM. Baik, terima kasih.